Terima kasih klik video ini dan selamat datang kembali. Ini siapa puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Jangan ada yang menodai puasanya, jangan ada yang bolong-bolong pastinya. Nama juga bulan suci Ramadan ini, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, semoga dipermudahkan. Amin. Yang pasti ibadahnya juga full ya, biar puasanya lebih berkah lagi ya. Jangan ada yang puasa tapi tidak sholat, tampar kamu ini. So guys, back to the topic. Macam kita tahu kalau namanya bulan puasa pasti ada namanya tradisi. Dan tradisi Indonesia nih sampai sekarang masih menjadi perbualannya. Katanya lebih seru puasa di Indonesia daripada di Malaysia sendiri. Gara-gara di Malaysia banyak undang-undangnya, tidak boleh berisik-berisik. Ini sampai ada warga Malaysia meminta sendiri merasakan tradisi Indonesia itu dilakukan di sini. Kamu bayangkan ya. Dan jujur saya katakan Indonesia nih selalu menjadi topik utama ya. Apalagi kalau namanya sahur, terus video-video viral yang bikin ngakak juga sebenarnya. Yang mana momen-momen sebegini hanya di bulan puasa saja. Tapi itulah ya, tetap ada orang yang tidak suka. Dari channel The Wonder ini, Malaysia minta tradisi bangunin sahur di Indonesia dihentikan. Malah ditampar dengan orang Malaysia sendiri suka. Saya tidak tahu siapa yang minta menghentikan tradisi bangun sahur ini. Terus tiba-tiba orang warga Malaysia sendiri memberikan dukungan untuk Indonesia ya. Teruskan saja, kami suka. Sahur, warga Malaysia sahur. Ayo bangun. Seorang warga tetangga minta Indonesia menghentikan tradisi beduk sahur karena dianggap mengganggu. Permintaan ini memicu beragam reaksi dari warga Indonesia dan Malaysia. Banyak warga Indonesia menilai beduk sahur adalah tradisi turun-temurun, bahkan etnis Tionghoa di Indonesia tidak merasa terganggu dengan tradisi ini. Betul? Pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih. Ini sebenarnya tradisi utama Indonesia. Kenapa dokter itu menyatakan bahwa bercanggah dengan Islam, sedangkan ini tradisi sudah memang ada dari dulu kalanya dan memang sudah ada dilakukan. Mungkin itu dokter baru tahu tradisi Indonesia kah guys, mungkin. Di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Betul. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Ngakaknya aku sejadi-jadinya gara-gara lihat video abang ini abis sahur jadi semangat laku. Bang, abang itu nggak diajak. Iya, abang itu nggak diajak sebenarnya. Nggak usah so asik, nggak usah ikut-ikutan. Terus yang abang bilang ini tradisi baru muncul, ini dari zaman jebot juga udah ada. Dari zaman kakek moyang kami juga udah ada ini. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah sok pintar. Yang bilang tradisi ini baru muncul, ini udah lama. Terus sebenarnya kan kalau namanya mengganggu budaya orang lain ataupun mengganggu orang sekeliling, kalau betul lah itu bikin kericuhan di Indonesia, itu sudah lama ya. Ini buktinya sampai sekarang tetap Indonesia walaupun ada nonis-nonisnya tetap jaga toleransi. Katanya tradisi ini mengganggu orang non muslim. Nggak semua orang
bangun sahur. Ada agama yang lain gitu ya kan. Kami yang agama non-muslim, nonis lah kalau orang bilang sini ya kan, nggak merasa terganggu karena kami udah diajari sama orang tua kami untuk saling menghargai antar umat beragama. Betul? Kami nggak merasa terganggu. Mungkin abang yang terganggu. Kan setiap daerah, setiap negara bedalah tradisinya. Jadi saling menghormatin aja ya bang. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat. Sebenarnya guys banyak, hampir beberapa peratus warga Indonesia ni okey saja kalau namanya tradisi Indonesia, karena itu adalah budaya mereka. Kenapa kita harus campur tangan? Dan inilah yang bikinkan emosi sebenarnya. Hal-hal yang sepertinya tidak usah dibahas malah dibahaskan menjadi pertengkarannya, dan ini saya tidak setuju sama itu. Doktor itu ya. Tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir kenapa pukul 2, kenapa tak pukul 3 ke 3:30 ke, 1 hour untuk sahur macam reasonable kan, unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know, you guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, sebenarnya guys, itulah ya yang membuatkan keseruannya ibadah puasa di Indonesia, dan itu adalah kuncinya. Kalau misalnya ini tradisi ini diberhentikan, maka tidak ada namanya Indonesia. doesn't bother me, it's kind of fun. Oke guys, di sini saya ingin memberi tanggapan dan pandangan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Jamilin ini. Jadi pertamanya, walaupun dia ini dokter guys, tetapi dari segi yang dikatakannya itu saya ingin memberi tanggapan yang sebesar-besarnya bahwa sebenarnya tradisi ini tidak menyentuh akidah ya. Selagi tidak menyentuh akidah umat Islam, selagi itu tradisi itu boleh diteruskan. Jadi saya ingin bertanyakan kepada beliau ini, apakah menjaga tepi kain orang itu dibenarkan di dalam Islam? Sudah tentu tidak. Jadi itu adalah tradisi negara di Indonesia. Sepatutnya beliau ini tidak mengeluarkan kata-kata sedemikian yang menyinggung rakyat Indonesia yang banyak. Dia menyinggung saya sendiri juga guys. Sebab apa? Saya di Tawau ini tradisi ini juga ada sebenarnya. Tetapi di sini berlainan sedikit dengan di Indonesia. Di sini dia menggunakan Justru sebenarnya yang komplain itu warga Muslim sendiri ya. Karena kita tahu kalau namanya non-Muslim ini sebenarnya mereka sudah tahu, sudah bertahun-tahun, maka tidak ada namanya protes. Yang bikin kericuhan itu sebenarnya umat yang beragama yang sama. Itulah ya. Lebih kurang lah dia pakai kompang juga untuk dia pergi rumah ke rumah bangunkan orang sahur. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Jamilin ini sebenarnya telah melanggar adat tradisi yang ada di Indonesia itu untuk dibangunkan bahwa itulah syiar Islam sebenarnya. Bukan masalah untuk mengganggu orang jiran apa semua. Kalaulah di kampung itu yang sudah terbiasa dengan tradisi itu, mereka tidak kisah sebenarnya pun. Betul. Hatta pun non-Muslim yang ada di situ, mereka tidak kisah dengan tradisi itu yang dilakukan di Indonesia. Jadi
sebenarnya cukup menjaga hal negara sendiri, tidak perlu campur tangan urusan negara lainnya. Itulah sebenarnya poinnya. Ini dokter Malaysia, saya tidak tahu dia sengaja bikin kericuhan atau bagaimana. Kamu komen di bawah. Ini hanya tradisi, dia tidak sentuh mengenai akidah umat Islam juga ya. Dan kalau dari sudut positif apa yang dilakukan